Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansah, NIM C1B019-068 dari kelas RRR02. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian sistem pemungutan pajak, tarif pajak, dan fungsi pajak. Yang pertama, pengertian sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak merupakan suatu mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan wajib pajak ke negara. Yang pertama ada sistem penilaian diri. Self-assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan acara besaran yang perlu dilakukan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya adalah jenis pajak PPN dan PPH. Sistem pemungutan pajak yang satu ini mulai diberlakukan di Indonesia setelah masa reformasi pada tahun 1983 dan masih berlaku hingga saat ini. Yang kedua, jenis sistem pemungutan pajak, sistem penilaian resmi. Sistem penilaian resmi merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat berpajakan sebagai pemungutan pajak. Yang ketiga ada sistem pemotongan. Pada withholding system, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga, bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak atau fiskus. Contohnya withholding system adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait gaji karyawan. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut. Selanjutnya, tarif pajak. Pengertian tarif pajak. Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab pajak. Biasanya tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ada berbagai jenis tarif pajak dan setiap jenis pajak pun memiliki nilai tarif pajak yang berbeda-beda. Dasar pengenaan pajak merupakan nilai dalam bentuk yang dijadikan untuk menghitung pajak terutang. Pertama ada tarif progresif. Tarif pajak progresif merupakan tarif pungutan pajak yang mana persentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Kedua, tarif degresif. Tarif degresif ini kebalikan dari tarif progresif. Artinya, tarif pajak ini merupakan tarif pajak yang persentasenya akan lebih kecil dari jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak tinggi, atau persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Selanjutnya, tarif proporsional. Tarif proporsional merupakan tarif yang persentasenya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Jadi, seberapapun jumlahnya, pajak persentasenya akan tetap. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai dan PBB dari berapapun objek pajaknya. Selanjutnya tarif tetap atau regresif. Tarif tetap atau tarif regresif adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya. Selanjutnya, fungsi pajak yang ketiga. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara. Untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan, silakan disimak berbagai fungsi pajak pada uraian di bawah ini. Yang pertama ada fungsi anggaran atau budgeteer. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara, dan melaksanakan pembangunan. Negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belania pegawai, belania barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan yang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi. Pengeluaran rutin tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan terutama diharapkan dari sektor pajak. Yang pertama ada
fungsi mengatur atau reguleran. Pemerintah ini mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam negeri, pemerintah menetapkan BAI masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Sekian penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.